Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan juga banyak nikmat yang lain, khususnya adalah nikmat iman, Islam, nikmat hidayah. Mudah-mudahan kita selalu bisa menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk meningkatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, mari sejenak kita luangkan waktu untuk bersama-sama membaca surah Al-Kautsar, yaitu kita tadaburi, kita baca tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahba As-Suhaili. Kitab tafsir ini adalah menggabungkan antara tafsir bil ma'thur wa bil dirayah. Jadi antara tafsir mangkul, periwayatan dari tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bi aqwali sahabah, tafsir Quran bil lughatil arabiyyah, dan juga ada di dalamnya tafsir bil ra'yi atau bil dirayah, yang itu adalah merupakan pendapat dari pribadi penulis, tetapi semuanya tidak menyimpang, jadi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam referensi agama kita. Kita mencoba untuk menghayati, membaca tafsir surah Al-Kautsar adalah dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian kita dan semangat kita menyambut Idul Adha, yaitu berkorban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Disampaikan oleh Wahba As-Suhaili bahwasanya surah Al-Kautsar ini termasuk makiyah dan terdiri dari 3 ayat, dan para ulama dalam hal ini ada perbedaan pendapat apakah memang posisinya tergolong surat makiyah ataukah madaniyah. Hadhihi surah makiyah fil masyhur wa qaulil jumhur. Ini adalah surat yang dalam kategori makiyah menurut pendapat yang masyhur, yang terkenal, dan juga pendapat daripada jumhur ulama. Sementara menurut pendapat Al-Hasan, Ikrimah, dan Qatadah, surat ini tergolong dari surat madaniyah. Wa huwa ra'yu Ibnu Katsir, dan itu juga pendapat dari Ibnu Katsir. Nanti di Sababun Nuzul bisa kita dapatkan riwayat yang mana ini diturunkan pada saat perjanjian Hudaybiyah, dan itu kan terjadi pada tahun 6 Hijriah, dan berarti termasuk periode Madinah. Kemudian tasmiyatuha, penamaan surat ini disebut Al-Kautsar. Sumiyat surat Al-Kautsar liftitahiha. Surat ini disebut dengan nama surah Al-Kautsar karena diawali oleh biqaulihi ta'ala mukhatiban nabiyahu, berdasarkan atau dikarenakan firman Allah Ta'ala pada saat menyampaikan informasi, berbicara kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, inna a'tainakal kautsar. Jadi memang ada sebagian surat dalam Al-Quran yang penamaannya itu diambil dari kata pertama atau kata di ayat-ayat pertama, Al-Fajr, Al-Syams, Al-Lail, dan lain sebagainya, ya, di ayat di surat Juz Amma itu banyak. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-khair al-katsir, ad-daim fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak yang selalu, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa minhu nahrul kautsar fil jannah. Di antaranya adalah sungai Al-Kautsar yang berada
di surga. Sedangkan Mashtamat alai surah, kandungan daripada surat ini, tadammanat hadhihi suratu al-makkiyatu al-haditha an maqasid salasah. Di surat Makkiyah ini mengandung berita tentang 3 tujuan. Yaitu awalan bayanu fadlillahil karim wa amtinanuhu an nabiyhi ar-rahim bi'ata'ihil khairal katsira fid dunya wal akhirah wa minhu nahrul kautsar fil jannah. Di penjelasan tentang karunia Allah Ta'ala yang maha mulia serta nikmat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya yang pengasih dengan memberikan kepada beliau kebaikan yang banyak, apakah di dunia ataukah di akhirat, dan diantaranya adalah sungai yang bernama Al-Kautsar di surganya. Wasanian amrun nabi wa kadza ummatihi bil muwadzabati 'ala shalah. Kandungan yang kedua adalah perintah yang disampaikan Allah kepada nabinya, begitu pula kepada umatnya untuk terus-menerus senantiasa istiqomah dalam melakukan sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Wal ikhlas fiha, dan juga ikhlas dalam melaksanakan sholat tersebut. Wa nahril adahi syukranillahi ta'ala, dan juga menyembelih binatang-binatang kurban dalam rangka untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsan bisyaratur rasuli sallallahu alaihi wasallam binasrihi ala a'daih. Kandungan yang ketiga adalah berita gembira yang disampaikan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangannya atas musuh-musuhnya, wa bi khisyihim wa idlalihim wa haqaratihim bisababin qita'ihim an kulli khair fid dunya wal akhirah. Dan juga berita tentang kehinaan, juga tentang kerendahan, dan juga nistanya. Ini adalah 3 kata yang sinonim, yang muratif, tentang kehinaan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasul, disebabkan karena terputusnya mereka dari segala macam kebaikan, apakah di dunia ataupun di akhirat. Jadi inilah 3 kandungan yang sesuai dengan jumlah ayat di surah Al-Kautsar. Kemudian berikutnya adalah tentang fadilah. Kalau kita lihat banyak fadilah yang disebutkan ya dalam beberapa tulisan, tapi kita cukupkan di sini sebagaimana yang ada dalam riwayat hadis. Ya. Di antaranya adalah akhrajal Imam Ahmad an Anas bin Malik, diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, al-ghufa Rasulullah SAW ifa'atan. Pada suatu saat Rasulullah SAW pernah tertidur sebentar. Farafa'a ra'sahu mubtasiman. Maka tiba-tiba beliau mendongakkan kepalanya, mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Imma qala lahum wa imma qalu lahu. Ini adalah keraguan dari perawi Anas bin Malik. Bisa jadi beliau berkata kepada mereka, kepada para sahabat, ataukah para sahabat berkata kepada beliau, lima dhahikta, wahai Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Faqala, Anda tertawa, mengapa? Faqala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, innahu unzilat alayya anifan surah. Sesungguhnya baru saja diturunkan kepadaku suatu surat. Faqara'a, maka beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Hatta khatama, sampai beliau akhir ya membaca surat ini. Faqala, maka beliau bertanya, atadruna mal kautsar? Apakah kalian mengetahui apakah al-kautsar itu? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah ketawaduannya dari para sahabat. Mereka tahu atau tidak itu diserahkan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam kaitannya maksud daripada Al-Kautsar ini. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, lebih paham. Maka saat itu dijelaskan oleh beliau, qala huwa nahrun. Itu adalah sebuah sungai, a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah, yang diberikan Allah kepadaku
nanti di surga. Alaihi khairun katsir, di atasnya ada kebaikan yang banyak. Taritu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang mendatanginya umatku pada hari kiamat. Jadi umat Rasulullah SAW nanti mampir di Telaga Al-Kautsar. Aniyatuhu adatul kawakib, di mana bejana-bejananya itu adalah sejumlah bintang-bintang. Yukhtalajul abdu minhum, dikeluarkan hamba dari mereka. Jadi ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak lama ya, tapi dikeluarkan dari mereka. Fa'akulu, maka Rasulullah mengatakan ya, aku mengatakan di sini adalah Rasulullah bertanya, ya Rabb, innahu min ummati, sesungguhnya dia adalah di antara umatku. Fayuqalu, maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudahmu. Mereka membuat sebuah bid'ah ya, membuat hal yang baru sesudahmu, sehingga ini menjadi iqab lah ya, sebagai sanksi, tidak bisa lama di sana. Kemudian berikutnya adalah sababun nuzul, latar belakang turunnya surat ini. Ada beberapa riwayat, di antaranya wa akhraja Ibnu Abi Hatim an As-Suddi, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi, qala, beliau mengatakan, kanat Quraisy taqulu idza mata dzukuru rajul batara fulan. Adalah orang-orang Quraisy itu biasa mereka berkomentar ketika anak-anak dari seorang laki-laki itu meninggal semua, maka mengatakan batara fulan. Fulan itu terputus. Artinya nasabnya ya. Nasabnya terputus karena tidak ada yang melanjutkan ya. Anak laki-lakinya itu meninggal. Falamma mata waladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, maka diberikan komentar ya oleh mereka, diantaranya Al-As ibnu Wa'il, Fatara Muhammad. Muhammad itu terputus. Panazalat, maka turunlah surat ini sebagai jawaban atas komentar orang-orang Quraisy tadi. Riwayat berikutnya adalah wa akhrajal Baihaqi fi Dalail mithlahu an Muhammad bin Ali. Dan cerita daripada Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail seperti yang tadi, tapi dari jalur Muhammad bin Ali. Wa sumya al-walad al-Qasim ya, yang dimaksud anak beliau itu adalah Al-Qasim. Beliau Nabi Muhammad SAW diberikan kunyah Abul Qasim ya, karena anak pertama beliau yang laki-laki adalah bernama Al-Qasim. Beliau meninggal pada saat masih kecil ya, belum balik. Wa akhraja an Mujahid, dan riwayat ketiga dari Mujahid, qala mengatakan nazalat fil As ibni Wa'il, diturunkan juga sama dengan yang sebelumnya kepada Al-As bin Wa'il, wa dzalika annahu qala, di mana saat itu dia mengatakan ana syani'u Muhammad, aku adalah orang yang membenci Muhammad. Riwayat berikutnya wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id bin Jubair, diceritakan dari Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair fi qaulihi, tentang firman Allah fasholli li rabbika wanhar, di mana dikatakan nazalat fi yaumil Hudaybiyah. Ini yang kita singgung di depan ya, sehingga sebagian ulama mengkategorikan ini adalah surat Madaniyah karena turun pada saat perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun 6 Hijriah tadi. Atahu Jibril, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, faqala, Jibril mengatakan, inhar warka, yaitu sembelihlah dan rukuklah. Faqama, maka beliau berdiri, wa khotaba khutbatal fitri wan nahar, dan beliau menyampaikan khutbah al-fitr serta an-nahr, menyembelih. Tsumma raka'a raka'ataini, kemudian beliau rukuk 2 rakaat, tsumma sarafa ilal budun, kemudian beliau berpaling pergi menuju unta, fanaharoha, maka beliau menyembelihnya. Lakin fihi ghurabatan syadidah kama qala Suyuti, tapi riwayat ini sangat aneh ya menurut pendapat dari Imam As-Suyuti. Berikutnya adalah ringkas ya daripada beberapa riwayat sababun nuzul, kita ringkas saja bahwasanya
Disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, karena sababun nuzul hadhihi surah, jadi latar belakang turunnya surat ini adalah huwa istid'afun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya semacam demarketing lah gitu ya, merendahkan posisi, melemahkan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastisgharu atba'ihi, dan juga meremehkan, menganggap remeh para pengikut beliau. Wasyamata fi mauti aulatihi dzukur, ya, dan juga merupakan hinaan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy dengan kematian anak-anak laki-laki. Ibnuhul Qasim di Makkah, putra beliau Al-Qasim meninggal di Makkah, wa Ibrahim bil Madinah, serta Ibrahim meninggalnya di Madinah. Wal farah bi wuqu'i syiddatin aw mihnatin bil mu'minin, dan juga merupakan berita ya tentang terjadinya kedahsyatan ataupun musibah ataupun ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Fanazalat hadhihi surah, maka turunlah surat ini, i'laman bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qawiyyun muntasirun, sebagai informasi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kuat serta mendapatkan kemenangan. Wa atba'uhu humul ghalibun, dan juga informasi bahwasanya para pengikutnya itulah orang-orang yang menang. Wa anna mauta abna'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam la yad'ufu min sya'nihi, dan sesungguhnya bahwasanya kematian putra-putra beliau itu tidak menjadikan lemah urusan beliau, ya, posisi beliau tidak menjadi lemah. Wa anna mubghidhihi humul munqati'un, dan sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang membenci beliau, merekalah orang-orang yang terputus. Alladzina lam yabqa lahum dzikrun wa sum'ah, yang tidak tersisa bagi mereka itu ingatan ataupun citra, ya, jadi mereka sama sekali tidak meninggalkan bekas kebaikan, ya, tidak ada yang bisa dikenang dari mereka. Al-ba'iduna an kulli khair, yang jauh dari segala kebaikan. Inilah ringkas pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili tentang sekian sababun nuzul. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili memberikan judul di surat ini dengan kalimat al-minahu al-mu'tatu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini adalah terjemah standar dari Kementerian Agama kita. Kita bahas berikutnya tentang al-balaghah, sudut pandang keindahan bahasa yang ada dalam surat ini. Allah berfirman, inna, ya, diawali surat ini dengan menyebutkan dhamir jama', ya, dhamir mutakallim jama'. Inna, sesungguhnya kami. Ini bukan menunjukkan Allah lebih dari satu, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, tapi memang ada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata sesungguhnya kami, dan itu banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan lain sebagainya. Bi sighatil jam'i, yaitu dengan sighat bentuk jamak plural, adallati ala ta'zim. Nah, jadi inti daripada pengungkapan kata-kata kami itu menunjukkan ta'zim, ihtiram, ya, menunjukkan pengagungan dan kemuliaan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tasdirul jumlah bi harfi ta'kid, dan di dalamnya mengandung kalimat disampaikan dalam bentuk huruf ta'kid, ada nun, ya, nun taukid. Al-jari majrul qasam, ini memiliki kesan, yaitu ada mengandung makna sumpah.
Li'anna aslaha, karena aslinya adalah inna wa nahnu, sesungguhnya dan kami. Ya, artinya di sini menunjukkan keseriusan yang disampaikan ya dalam redaksi ayat ini. Wa abbara bi sighatil madhi al-mufidati lil wuqu', dan disampaikan, diekspresikan dalam ayat ini dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang memiliki maksud, tujuan dan faedah lil wuqu', yaitu terjadinya kata kerja ini. Jadi fi'il madhi itu menunjukkan sebuah hal yang memang pasti. A'toinaka, Allah mengatakan a'toinaka walam yakul sanu'tika. Jadi kami telah memberi kepadamu. Allah tidak mengatakan kami akan memberi, fi'il mudhari' di sini, bukan, tapi a'toinaka fi'il madhi. Apa maksudnya? Lidilalati ala tahaqquqi wuqu'il wa'di, untuk menunjukkan tentang kepastian terjadinya janji yang diberikan Allah Ta'ala di dalam surat ini ya. Nanti kan yang kita sebutkan Al-Kautsar, di antara maknanya kan nanti ya, nanti di surga kan, belum di dunia. Nah, walaupun makna Al-Kautsar kan luas ya, waktu itu di surga dan di dunia juga ya. Ini mubalaghatan, bentuk hiperbola. Ka'annahu hadatsa wa waqa, seolah-olah sudah terjadi dan sudah betul-betul real ya, betul-betul terlaksana. Kemudian Al-Kautsar itu adalah mubalaghah, bentuk hiperbola. Fasholli li rabbika. Nah, di sini ada keindahan bahasa. Allah mengatakan fasholli li rabbika, bukan mengatakan fasholli lillahi atau lirabbi. Al-idhafatu litakrim wa tashrif. Penyandaran Rabb kepada dhamir muttasil, yaitu kata ganti ka yang kembali kepada Nabi Muhammad SAW, itu maknanya adalah litakrim wa tashrif, dalam rangka memberikan pemuliaan dan penghormatan kepada Nabi kita. Jadi Tuhanmu wahai Muhammad. Nah, itu ada mengandung makna mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Jadi di surat Al-Insyirah itu kan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Kenapa? Itu dalam ayat banyak di dalam Al-Qur'an, ketika disebut nama Allah maka berikutnya biasanya disebut nama Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul misalnya, dan lain-lainnya ya. Jadi ada penyebutan nama yang berurutan. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di sini li rabbika. Jadi penyandaran Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad ya, kepada Tuhanmu. Bukan mengatakan fasholli li rabbi atau fasholli lillah. Kemudian inna sya'ni'aka huwal abtar. Ini memiliki ifadatul hasr ya, memiliki maksud pengkhususan. Jadi inna sya'ni'aka bukan abtaru langsung, tapi dikuatkan huwa. Dialah orang yang membencimu, itulah yang terputus. Kemudian kata-kata Al-Kautsar dan Al-Abtar disebutkan dalam satu surat yang terkait ya, yang tidak jauh posisinya, itu memiliki makna mutabaqah au tibak ya. Dalam balaghah ada tibak secara berlawanan ya. Li'anal kautsar al khairul katsir, karena makna kautsar kebaikan yang banyak. Wal abtar, sedangkan makna abtar al munqati an kulli khair, terputus dari segala kebaikan. Jadi kata-kata yang berlawanan ini memiliki keindahan untuk menunjukkan betapa penegasannya antara kebaikan dan terputusnya dari segala macam kebaikan. Berikutnya adalah tentang at-tafsir wal bayan, tafsir dan juga penjelasan daripada surat ini. Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, ay manahnakal khairul katsira. Kami telah memberi kepadamu kebaikan yang banyak, al-baligha fil kasrah ila nihayati awil ghayah, yang sangat maksimal dalam hal jumlahnya sampai batas akhir. Jadi jumlahnya sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga nanti dan juga di dunia sekarang ini. Wa minhu nahrun fil jannah, dan diantaranya adalah sungai yang ada di surga. Ja'alahullahu karamatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi
Allah jadikan sungai tersebut sebagai kemuliaan kepada Rasulnya dan juga untuk umatnya. Wa hadza raddun 'alal a'da, dan ini adalah sebagai jawaban kepada musuh-musuh Islam alladzina istakhfu bihi wastaqalluhu, ya mereka meremehkan, menganggap ringan, menganggap sepele, jadi merendahkan posisi beliau dan umatnya. Wa wasafa munaqidun, beliau Allah Ta'ala ya memberikan sifat secara wawasfun munaqid ya, dan memberikan sifat yang bertentangan lima alaihi ahlul kufri wan nifaqi minal bukhl. Jadi sifat yang dimiliki bertolak belakang ya pada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka ini bakhil. Mereka pelit, tidak memiliki kedermawanan sama sekali. Jadi menyindir tentang keburukan akhlak mereka. Kemudian fasoli lirabbika wanhar, ay kama a'tainakal khairul katsir fid dunya wal akhirah, sebagaimana Allah telah memberikan kepada Rasulnya kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Wa min dzalika nahrul kautsar, di antaranya adalah sungai Al-Kautsar. Fadawi ma'ala sholatikal mafruḍah wan nafilah, maka laksanakanlah sholat dengan kontinu secara istiqomah, baik itu sholat-sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah. Wa'tiha khalisatan liwajhi rabbik, dan laksanakanlah sholat ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mirip dengan yang ada di surat Quraisy ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka beribadahlah pemilik Rabb atau pemilik Ka'bah ini ya Allah Ta'ala, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan ya. Jadi maksudnya ada sebuah kewajiban sebagai timbal balik atas nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, di sini juga begitu ya. Ada timbal balik yang harus kita lakukan untuk melakukan kewajiban sholat dan menyembelih, karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada nabinya dan juga kepada umatnya Al-Kautsar, nikmat yang banyak tadi. Wanhar dhabihataka, dan sembelihlah sembelihan binatang kurbanmu, wa udhiyataka, wa ma huwa nusukun, dan itu tidak lain adalah sebagai ibadah laka untukmu, wa huwal hadyu, dan itu adalah al-hadyu, yaitu syatun au ba'ir muqaddamun lil haram, baik itu berupa kambing atau unta yang dipersembahkan di tanah haram. Jadi al-hadyu itu adalah binatang sembelihan yang biasa dilakukan ya oleh orang yang berhaji tamattu atau qiron. Kalau untuk ifrad tidak ada hadyunya. Jadi kalau ifrad itu berhaji saja, kalau tamattu niat umroh, berikutnya adalah haji, kalau qiron menggabungkan ya. Kenapa harus ada hadyu? Itu sebagai kompensasi karena yang bersangkutan mendapatkan pahala daripada umroh di samping haji, maka sebagai imbalan atau yang konsekuensinya adalah al-hadyu ini. Wa ghairu dzalika minadz dzabaih, dan yang selain itu berupa binatang-binatang sembelihan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, wala ismillah wahdah la syarikalah, atas nama Allah tidak ada sekutu baginya. Fa innahu huwallazi ta'ahadaka bitarbiyati, Allah lah yang telah memberikan anugerah secara kontinu kepada engkau Muhammad dengan tarbiyah, pembinaan, wa asbaghu 'alaika ni'amahu duna siwa, dan mencurahkan segala nikmatnya bukan selain Allah, kama ja'a fi ayatin ukhra amirun lahu, sebagaimana yang ada pada ayat lain perintah untuk Rasulnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini adalah perintah untuk selalu mencurahkan sholat kita, ibadah kita, kehidupan dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ala naqidi fi'lil musyrikin, dan itu bertentangan, bertolak belakang dengan perbuatan orang-orang musyrik. Alladzina kanu yusalluna li ghairillah, yang mereka ini sholatnya, doanya adalah untuk selain Allah.
Wa yanharuna li ghairillah, mereka juga menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala-berhala mereka ya. Fa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an takuna salatuhu wa nahruhu lahu, dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjadikan salatnya, sembelihannya untuk Allah saja. Wa huwa aidan naqidu fi'lil munafiqin al mura'id, dan itu juga bertolak belakang dengan perbuatan orang-orang munafik yang senantiasa riya. Riya pada saat melakukan aktivitas-aktivitas seolah-olah mereka beribadah, itu adalah mereka riya untuk dilihat dan mendapatkan pujian sesama manusia. Kemudian pendapat yang lain dari Qatadah dan Atha serta Ikrimah, al-muradu sholatul Aid, yang dimaksud fasolli adalah sholat Aid, wa nahrul udhiyah, dan menyembelih binatang kurban. Jadi kalau yang pendapat sebelumnya itu adalah sholat fardu, kemudian penyembelih adalah al-hadyu di tanah haram, sementara pendapat Qatadah atau dan Ikrimah ini sholat Idul Adha dan menyembelih binatang kurban. Qala Ibnu Katsir, menurut Ibnu Katsir as-sahih anal murad bin nahr dzabhul manasik. Yang dimaksud menyembelih adalah menyembelih pada saat manasik, yaitu manasik haji di sana. Walihada ja'a fi haditsil Barra' ibn Azib indal Bukhari wa Muslim, dikuatkan oleh hadis ini, karena Rasulullah SAW yusallil Aid thumma yanharu nusukahu, adalah beliau salat Id kemudian menyembelih nusuknya, wa yaqulu, dan mengatakan, man shalla sholatana, siapa yang sholat mengikuti sholat kami, wa nasaka nusukana, ya, dan juga menyembelih sesuai dengan yang telah kita lakukan, faqad asoban nusuk, maka sungguh dia telah memenuhi nusuknya, ibadahnya, sembelihannya. Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu, dan siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka tidak ada pahala untuknya, ya, tidak dimaksud tidak mendapatkan fadilah kurban. Faqama Abu Burda ibnu Nayyar, ada salah seorang sahabat ini berdiri, faqala, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla sholat, saya menyembelih binatang kurban itu sebelum sholat, wa araftu annal yauma yaumun yashtahi fihi laham, dan saya tahu hari ini orang banyak menyukai daging. Qala, maka beliau menjawab bahwasanya syatuka syatul lahmin, kambingmu yang telah kamu sembelih itu adalah dalam posisi yaitu kambing daging, ya, maksudnya biasa, ya, kambing yang bukan masuk binatang kurban. Maka si sahabat ini menawar, ya, mencoba untuk melobi beliau. Fa inna inti anaqan hiya ahabbu ilayya min syataini, saya punya kambing kecil yang sangat bagus, yang lebih aku sukai daripada 2 kambing nilainya. Afatu jizu'ani, apakah boleh kambing itu aku kurbankan? Qala, maka beliau mengatakan, tujzu'uka wala tujzu'u ahdan ba'daka, boleh untukmu saja dan tidak boleh untuk yang sesudahmu. Jadi ini semacam rukhsah untuk sahabat ini saja, ya, karena mungkin beliau kasihan gitu, ya. Wa qala Ibnu Jarir fi tafsiril ayat, dan Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini, wasawab qaulu man qala, ya, pendapat yang beliau tarjih, beliau kuatkan adalah pendapat mengatakan inna makna dzalika, maknanya adalah faj'al sholataka kullaha li rabbika, jadikanlah sholatmu semuanya untuk Allah, khalisan duna ma siwa, ikhlas bukan untuk selainnya, minal andad wal aliha, berupa sesembahan, ya, persamaan-persamaan Tuhan yang lainnya, wa kadzalika, dan begitu pula nahruka, ya, sembelihanmu itu adalah ij'alhu lahu, jadikanlah untuk Allah, dunal authan, bukan untuk berhala-berhala, syukran lahu, sebagai wujud rasa syukur untuk Allah Ta'ala, ala ma'ataka minal karamah, yaitu karena pemberian Allah Ta'ala kepadamu berupa kenikmatan yang sangat banyak. Jadi ini yang disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang menguatkan pendapat ini. Jadi tidak ada masalah di sini, ya. Semuanya itu adalah kembali kepada keikhlasan daripada sholat kita dan juga ibadah kurban kita. Disebutkan di surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban,
wala dima'uha dan juga darah-darahnya, wala yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita. Korban bukan semata-mata dinilai daripada jumlah nominalnya, mahalnya saja bukan ya. Kalau kita punya kemampuan yang mahal, yang bagus dan ikhlas itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, maka kita beli seadanya semampu kita dengan ikhlas, itu lebih baik daripada beli mahal tapi itu untuk riya, untuk sesama manusia mendapatkan pujian begitu ya. Dulu Rasulullah SAW pada saat haji wada dalam sebuah riwayat diceritakan berkorban dengan 100 unta. Nah, coba bisa kita bayangkan berapa nilainya ya. 100 unta dikorbankan beliau, 63 beliau sembelih sendiri, 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Sekaligus angka 63 sebagai firasat ya, datangnya kematian nanti beliau pada usia 63 itu. Ini menunjukkan kedermawanan beliau dan juga kekayaan beliau ya, yang ini menunjukkan kepada kita pengorbanan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sebenarnya punya kemampuan, tapi beliau zuhud kehidupan rumah tangganya dan keluarganya itu. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, itu tafsirnya adalah inna mubghidoka, sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, wa mubghidha ma ji'ta bihi, dan orang yang membenci apa yang kau bawa minal huda wal haq, berupa petunjuk dan kebenaran, wal burhan dan keterangan, as-sati' wan nur al mubin wal abtar, ya, keterangan yang jelas, cahaya yang terang benderang. Orang yang benci kepada Islam itulah orang yang terputus, al-aqallu al-adhallu, orang yang sedikit, yang hina, al-munqati, yang terputus, an khairid dunya wal akhirah, dari dua kebaikan di dunia ataupun akhirat. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat juga sama ya, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Walladzi la yabqa dzikruhu ba'da mauti, dan yang tidak tersisa penyebutannya setelah kematiannya. Wa hadza raddun ala man qala, dan ini adalah sebagai jawaban atas apa yang dikatakan oleh ba'dul musyrikin, sebagian orang musyrikin, di antaranya Al-As bin Wa'il, tentang Nabi Muhammad SAW, lamma mata ibnuhu, pada saat putranya meninggal dunia, yaitu putra yang bernama Abdullah dari Khadijah, innahu abtar, sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang yang terputus. Ini komentar Al-As bin Wa'il, dijawab ya oleh turunnya ayat ini. Wa hadza qaul Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Muqatil, kemudian Al-Qalabi wa amatu ahli tafsir ya. Jadi mayoritas ahli tafsir mengatakan pendapat seperti itu. Wal abtaru minar rijal, dan yang dimaksud al-abtar dari laki-laki adalah alladzi la walada lahu, yang tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak laki-laki. Jadi terputus sanadnya ataupun nasabnya. Kemudian dari Ibnu Abbas juga nazalat fi Abi Jahal. Beliau mengatakan ini diturunkan terkait dengan Abu Jahal. Wa hadza ya'ummu jami'a man ittasafa bi adawatin nabi, dan ini meliputi semua orang yang memiliki sifat permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimman dzukira fi sababin nuzul wa ghairihim, dari orang yang disebutkan baik itu di sababun nuzul ataupun yang lainnya. Siapapun orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memusuhi ajarannya, termasuk yang sedang viral saat ini ya, ada semacam pelecehan ya tentang nama beliau yang seolah-olah diberikan fasilitas untuk mabuk ya, maka ini adalah merupakan pelecehan kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini harus ada ghirah, semangat untuk mengingatkan ya, dan alhamdulillah sudah ada tindakan-tindakan dari pemerintah untuk mengusut kasus ini ya, termasuk pemerintah daerah setempat, khususnya di Jakarta ada 12 tempat yang ditutup izinnya, kemudian di Bogor dan tempat lainnya disegel ya usaha ini. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau Hasan Al-Basri memberikan komentar, uniyal musyrikun bi kaunihi abtar, dimaksudkan orang-orang musyrik yaitu mereka diposisikan sebagai abtar, annau yanqati'u anil maksud qabla bulughi, terputus dari tujuan sebelum sampainya tujuan itu, mereka enggak akan
mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wallahu bayyana, dan Allah menjelaskan anna khosmahu huwallazi yakunu kadzalik. Bahasanya yang memusuhi Allah itulah yang akan mendapatkan terputusnya keberkahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fikul hayati awil ahkam, fikih tentang kehidupan atau hukum-hukum. Dalat as-surah ala mayati, surat ini menunjukkan 3 poin. Yaitu yang pertama, Allah azza wa jalla nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaqib katsirah. Allah memberikan kepada nabinya nikmat-nikmat yang banyak. Wa khairan katsiran, kebaikan yang banyak, aziman yang agung, balighan hatta nihaya, yang sangat maksimal, yang sangat luar biasa. Wa minhu, diantaranya nahrun fil jannah, sungai ada di surga. Bagaimana riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dari Anas yang sudah kita baca di atas. Wa rawat Tirmidzi aidan, kemudian riwayat dari Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi mengatakan al-kautsaru nahrun fil jannah. Kautsar adalah nama sungai yang di surga, hafatahu min dahab, 2 tepinya itu terbuat dari emas, wa majrahu 'ala turil wal yakut, sedangkan alirannya itu adalah mutiara ya, dan permata-permata yang luar biasa. Kemudian turbatuhu atyabu minal misk, bahwasanya aromanya itu ya lebih harum, lebih bagus daripada minyak kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asal, rasanya itu lebih manis ya, lebih lezat daripada madu. Wa abyadu minas salji, dan putihnya itu lebih putih daripada salju. Insyaallah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke atau bisa mampir ke Al-Kautsar ini. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian wakilah, menurut riwayat yang lain, innahu haudun nabi fil mauqif. Itu adalah telaga Rasulullah berada di mauqif, yaitu tempat pemberhentian sebelum kepada mahsyar. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang sudah disebutkan sebelumnya dari Anas. Wa hadzanil qaulani huma ashahul aqwal, 2 pendapat inilah pendapat yang paling sahih. Fayakunul kautsar, maka adalah al-kautsar itu syamilan nahrut fil jannah. Jadi makna al-kautsar itu meliputi sungai yang di surga, dan juga haudon, telaga dari itu alai umat Nabi yaumul qiyamah, yang mampir ke dalamnya umat Nabi Muhammad SAW, yang pada saat umat Nabi Muhammad meminumnya maka tidak akan merasakan haus berikutnya ya, luar biasa. Kemudian kandungan yang kedua adalah amrullahi ta'ala nabiyahu, perintah Allah kepada Rasulnya, wa ummatahu, dan juga kepada umatnya, bi'adai salawatil mafrudati wa nawafil, untuk melaksanakan sholat-sholat yang wajib ataupun yang nafilah, yang sunnah, khalisatan liwajhillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala semata, tuna musyarakatin ahadin siwahu, ya, tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan di dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Kemudian wa amruhum aidan, dan perintah kepada mereka juga, termasuk kita, bidabhil manasik mimma yuhda ilal haram, yaitu dengan menyembelih binatang-binatang kurban dengan apa ya, binatang yang kita hadiahkan di tanah haram, wal adhahi, dan juga kurban-kurban yang lainnya, wa jami'id dzabaih lillahi ta'ala, dan seluruh binatang-binatang kurban untuk Allah Ta'ala. Jadi meliputi semuanya. Wala ismillahi wahdahu la syarikalah, atas nama Allah, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi binatang kurban ini adalah bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang 3 itu, apakah unta ataukah sapi ataukah kambing ya, itu adalah 3 binatang yang sudah disepakati jumhur ulama bisa kita kurbankan lillahi ta'ala. Sedangkan kalau kita tidak punya kemampuan, ada peluang pendapat dari Abdullah bin Abbas, boleh untuk berkorban dengan ayam ya. Menurut jumhur nggak boleh, tapi Ibnu Abbas mengatakan boleh. Mungkin itu bagi orang yang fakir, yang tidak punya kemampuan, maka berkorban dengan ayam ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tentunya seperti itu. Yang ketiga, inna mubghidin nabi, sesungguhnya orang yang membenci Rasulullah Muhammad SAW, wa ma ja'a bihi min syar'i rabbihim humul munqati'una an khairatunya wal akhirah. Orang yang membenci risalah yang beliau bawa, syariat Rasul ya, dan Allah Ta'ala,
Mereka itulah orang-orang yang terputus dari kebaikan dunia akhirat. Walladzina la yabqa lahum dzikrun masmu' ba'da mautihim, ya, yang tidak tersisa sebuah, ya, tidak ada yang terdengar jasa ataupun citra mereka sesudah mereka mati, hilang tanpa bekas. Li'annahum lam yu'minu bi risalatil haq, karena mereka tidak beriman kepada risalah yang benar. Walam ya'malu min ajlil haq wal khair lillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak melakukan amal-amal untuk kebaikan, ya, dan kebenaran yang murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah tafsir ringkas daripada surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita untuk berkorban, ya, karena korban ini adalah merupakan sesuatu yang mulia, ya. Dari ayat yang kita baca tadi, fasholli lirabbika wanhar, menurut pendapat dari mazhab Hanafi atau dari Abu Hanifah, bahwasanya karena di dalam ayat ini ada fi'il amr, perintah fasholli lirabbika wanhar, ada kata-kata wanhar, maka mengandung makna kewajiban. Jadi menurut mazhab Hanafi, berkorban itu adalah kewajiban, sementara menurut pendapat jumhur itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Walau demikian, ada sebuah ancaman dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana hada. Barang siapa yang punya kelonggaran rezeki sementara dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini kan mengandung makna yang keras, ya. Tidak boleh mendekati masjid, itu kan bisa bermakna orang tersebut dalam kondisi seperti orang junub, ya, yang berhadas besar, ya, tidak boleh masuk masjid, atau bahkan non muslim yang nggak boleh masuk masjid, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebuah ancaman yang keras, yang sekali lagi ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berkorban setiap tahunnya. Cukup kalau kita bisa beli kambing, cukup satu kambing untuk satu keluarga, yang biasa dilakukan para sahabat dulu seperti itu. Dan Nabi juga pernah menyembelih kambing dan mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini adalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad yang belum bisa berkorban. Inilah menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita umatnya, yang seolah-olah, ya, dalam tanda kutip sudah terwakili di korban pengorbanan dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.